Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Ikram. Pada kesempatan kali ini saya sedikit mencoba menjelaskan isi daripada materi mata kuliah teknik proyeksi bisnis, di mana materi ini adalah berbicara tentang metode proyeksi kualitatif. Nah, sebelum kita terlalu jauh membahas masalah materi ini, tentu yang mesti kita pahami terlebih dahulu adalah pengertian daripada metode proyeksi kualitatif itu sendiri. Nah, di mana adalah metode proyeksi yang didasarkan pada data yang bersifat kualitatif. Nah, sedangkan proyeksi yang bersifat kualitatif ini adalah metode proyeksi yang didasarkan pada data-data kualitatif yang memberikan nilai proyeksi yang bersifat subjektif. Adapun kemudian hal-hal yang menyebabkan sehingga dilakukannya proyeksi kualitatif, yang pertama adalah tentu ada yang namanya data historis, di mana bersifat kualitatif tidak ada. Artinya apa? Biasa disebabkan karena bisnis yang baru ataupun bisnis yang belum ada, sehingga tidak memiliki data historis yang digunakan sebagai dasar pembuatan proyeksi secara kualitatif. Kemudian hal-hal yang kedua adalah data historis kualitatif ada tetapi pola data tergolong unik. Artinya apa? Pola data yang unik ini adalah pola data yang tidak memiliki pola data yang jelas, sehingga sulit diproyeksikan dengan alat analisis kualitatif. Kemudian ada yang namanya jenis-jenis metode proyeksi kualitatif. Yang pertama adalah metode proyeksi subjektif. Metode proyeksi subjektif ini adalah metode proyeksi yang didasarkan atas penilaian subjektif pembuatnya, terbagi atas dua. Yang pertama adalah opini Dewan Eksekutif Perusahaan. Eksekutif perusahaan berkumpul untuk merumuskan proyeksi. Nah, ini adalah fungsi daripada opini Dewan Eksekutif Perusahaan. Dewan Eksekutif Perusahaan itu sendiri berkumpul atau berembuk sehingga menghasilkan suatu proyeksi, kira-kira seperti itu. Kemudian kedua adalah gabungan tenaga penjualan. Seperti yang diuraikan di atas tadi, bahwa tidak semua eksekutif manajemen, tidak semua eksekutif manajer memiliki kemampuan yang memadai untuk merumuskan proyeksi sebagai akibat dari bidang tugas dan tanggung jawab mereka sehari-hari. Jadi oleh karena itu, untuk mengurangi kelemahan-kelemahan di atas, maka proyeksi dibatasi pada bagian penjualan. Jadi secara teknisnya, proyeksi dengan menggunakan gabungan tenaga penjualan hampir sama dengan proyeksi dengan opini Dewan Eksekutif Perusahaan yang sempat kita jelaskan tadi di atas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ada juga bagian-bagian daripada proyeksi dengan menggunakan gabungan tenaga penjualan itu terdiri dari ada beberapa pendekatan, ya. Yang pertama, pendekatan akar rumput. Pendekatan ini dilakukan dengan menggabungkan hasil proyeksi dari
semua tenaga penjualan. Tenaga penjualan diminta untuk membuat proyeksi penjualan baik atas dasar jenis produk, daerah pemasaran, maupun segmen pembeli. Hasil proyeksi ini kemudian digabungkan sehingga diperoleh proyeksi akhir. Jadi proyeksi pendekatan akar rumput ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya ini, proyeksi yang kita lakukan itu sifatnya lebih akurat. Lebih akurat kenapa? Karena dilakukan oleh orang-orang yang ahli pada bidangnya itu. Kemudian yang kedua, unsur afiliatifnya lebih tinggi. Masing-masing pembuat produksi bekerja secara mandiri. Kemudian yang ketiga adalah masalah tanggung jawabnya, itu sangat tinggi. Di sisi lain juga mempunyai kekurangan daripada pendekatan akar rumput ini. Yang pertama, mahal karena memiliki banyak pihak. Di sini banyak individu ataupun sumber daya yang terlibat. Itu kenapa kemudian mahal. Kemudian yang kedua, memerlukan waktu yang lama karena proyeksi dilakukan secara berjenjang, bertahap. Kemudian berikutnya ada yang namanya teknik manajemen penjualan. Nah, tenaga penjualan tidak hanya dituntut untuk memahami produk secara perilaku pasar, tapi juga pengetahuan tentang hal-hal makro. Nah, dalam proses proyeksi ini dibutuhkan pihak yang memiliki pengetahuan keduanya. Jadi tidak hanya dia memiliki pengetahuan terhadap perilaku pasar, tetapi juga harus memiliki pengetahuan makro itu sendiri. Nah, di sini yang paling idealnya yang memenuhi kapasitas pengetahuan. Di sisi lain persoalan perilaku pasar, juga tentang hal-hal makro itu sendiri, itu adalah manajemen penjualan. Jadi ini juga memiliki kelebihan. Kelebihannya waktu membuat proyeksi cepat, itu agak lumayan cepat. Kemudian adanya unsur pertimbangan makro dapat meningkatkan ketepatan proyeksi. Di sisi lain juga ada kekurangan. Pertama, tanggung jawab atas implementasi pembuatan proyeksi lebih rendah dibanding metode tenaga penjual. Kemudian pemahaman terhadap karakteristik pasar akan lebih rendah dibanding metode tenaga penjual. Pendekatan berikutnya ada yang namanya pendekatan distributor. Jika perusahaan menggunakan distributor independen untuk menyalurkan hasil produksinya, maka untuk membuat proyeksi penjualan, perusahaan itu harus mendasarkan pada informasi. Jadi di sini informasi itu sangat berpengaruh besar terhadap keberlangsungan distributor independen. Ya, juga memiliki kelebihan. Distributor ini, pendekatan secara distributor ini memiliki kelebihan. Yang pertama, lebih cepat adanya unsur pertimbangan makro atau meningkatkan ketepatan.
Berikutnya adalah pemahaman lebih tenaga proyeksi. Di sisi lain juga mempunyai, kalau pendekatan secara distributor itu pengetahuan masalah wilayah itu sangat luas. Kemudian kelebihan berikutnya waktu proyeksi yang lebih cepat dibanding tenaga penjual, tapi juga memiliki kekurangan, itu tanggung jawab atas implementasi pembuatan proyeksi lebih rendah dibanding metode tenaga penjualan. Kemudian di sisi lain, informasi juga terbatas tentang karakteristik konsumen. Berikutnya adalah pendekatan proyeksi terhadap riset pasar. Proyeksi ini dapat didasarkan atas riset pasar yang memadai. Informasi yang didapatkan kemudian dianalisis untuk merumuskan nilai proyeksi. Biasanya untuk mengambil informasi ini menggunakan teknik sampling. Jadi kelebihan daripada metode ini, proyeksi ini, itu adalah hasilnya lebih objektif, kemudian kepercayaan tinggi. Namun kekurangannya, tanggung jawab atas implementasi penyusun proyeksi lebih rendah. Kemudian kekurangannya adalah waktu yang lebih lama dan biaya yang sangat mahal. Kemudian adalah terakhir, penilaian probabilitas individu proyeksi. Dengan penilaian proyeksi dilakukan dengan menentukan besarnya probabilitas untuk setiap kegiatan. Nah, dalam hal ini yang menentukan besarnya probabilitas untuk masing-masing kegiatan adalah para individu yang dipandang memiliki pengetahuannya memadai atas kegiatan yang akan dilakukan. Kelebihannya ini lebih rasional karena mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Kelebihan kedua, memiliki kepercayaan yang tinggi karena melibatkan banyak pihak dan banyak kemungkinan. Kekurangannya, sulit menentukan probabilitas untuk setiap kejadian. Kemudian kekurangan berikutnya, perbedaan karakteristik individu sehingga mempengaruhi